Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Manakasan Channel. Di mana di channel ini saya akan menceritakan, membahas, mengulek-ulek seputar anime, manga yang menurut saya menarik dan ingin saya bagikan ke kawan-kawan semua. Dan juga bagi kawan-kawan nih yang lagi bosan menunggu manga yang biasa dibaca update minggu ini dan ingin mencari referensi manga baru, izinkan saya menyampaikan bahwa Anda sudah berada di jalur yang benar. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Peringatan video ini mengandung beberapa spoiler. Apa jadinya jika mangaka spesialis genre psikologi, misteri action tiba-tiba membuat manga tentang olahraga? Perkenalkan, Blue Lock. Tunggu dulu. Sebelum kawan-kawan mulai protes, manga bola, apa serunya? Udah sering dulu nonton Kapten Tsubasa, paling gitu-gitu aja. Enakan manga action lagi, gelut-gelut. Saya juga pikir gitu kemarin, tetapi setelah saya baca manganya ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Biar saya jelaskan. Manga ini ditulis oleh Kaneshiro Muneyuki Sensei yang merupakan penulis dari Kamisama no Yutori. Di video yang saya sebelumnya juga bahas ini ya. Dan juga manga Jagan yang kedua-duanya merupakan manga psikologi action, bisa dibilang juga horor. Loh, kok banting setir? Kok buat manga olahraga? Apa nggak bisa lagi penulisnya bikin manga tentang psikologi action horor? Kamu salah berpikir nak. Dia masih membuatnya sampai sekarang, tapi dalam bentuk olahraga bola. Nih sekali lagi nih, video ini mengandung spoiler berat. Yang mau baca langsung silahkan balik kanan. 3, 2, 1. Jika Anda masih di sini berarti Anda sudah siap dengan konsekuensinya. Baiklah. Awal mula cerita manga ini menjelaskan tentang mengapa sepak bola Jepang tidak berkembang, hanya stuck di sana saja, dan kini salah satu komite sepak bola di Jepang ingin melakukan sebuah gebrakan. Dan sekarang kita dikenalkan dengan pemeran utamanya yang baru saja kalah dari pertandingan sepak bolanya, yang merupakan penentuan agar timnya dapat masuk ke kejuaraan tingkat nasional. Dikarenakan dia tidak berani mengambil resiko untuk mencetak gol, dan di detik terakhir rekannya juga gagal mencetak gol dari umpan yang ia berikan. Sedih, penyesalan datang belakangan. Tiba-tiba datanglah sebuah surat yang mengundang dia untuk mengikuti program Blue Lock, yang dimana memberikan harapan dan kesempatan kedua baginya untuk melanjutkan perjuangannya di bidang bola. Oke, lanjut. Perkenalkan, Jinpachi Ego, penanggung jawab dari program Blue Lock. Dia psikopat. Oke, genre pertama cek. Nggak bercanda. Biar saya kasih tahu ke kawan-kawan semua, dia pelatih yang sangat jenius dalam memanipulasi psikologi seseorang, di mana pemikiran-pemikiran yang dia miliki kadang membuat orang geram, dan kadang terdengar tidak masuk akal, tetapi dari metode yang dia gunakan dapat memaksimalkan potensi orang itu sendiri. Untuk memperjelas, kita lanjut lagi ke ceritanya. Dia merekrut 300 orang striker SMA yang menurut dia memiliki potensi dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi pemain terbaik di dunia. Dengan syarat, jika mereka gagal di sini maka mereka akan dibunuh karir sepak bolanya. Jadi jika mereka gagal di sini maka mereka tidak dapat melanjutkannya ke jenjang karir sepak bola yang lebih tinggi. Bagi kita pembaca mungkin biasa-biasa saja, tetapi dari sudut pandang seorang pemain bola yang memiliki impian menjadi pemain profesional seperti Ronaldo ataupun Messi, ini bagaikan mempertaruhkan nyawa bagi mereka. Oke, horor, cek. Dengan diberikannya dua pilihan ini, beberapa pemain berpikir dua kali untuk mengikuti programnya, dikarenakan sebagian pemain sudah memasuki seleksi tim nasional. Masuk ke tahap 2, provokasi. Jinpachi Ego menggambarkan apakah kalian ingin menjadi juara nasional di negara yang burik ini atau ingin menjadi pemain terbaik di dunia. Memang, Jepang merupakan negara terbaik dalam pengorganisasian skill dalam sepak bola, tetapi itulah yang membuat dia tidak berkembang. Loh, kok gitu? Ikatan antar pemain itu penting, kuncinya adalah kerjasama tim. Mindset ini yang selalu ditanamkan ke setiap pemain. Setiap pemain bergantung antar satu dengan yang lain, yang mengakibatkan pemain tersebut tidak memiliki sebuah ego untuk melewati batas atau hasrat untuk menjadi pemain terbaik. Inilah yang jadi kekurangan dari tim Jepang, tidak adanya hasrat menjadi pemain terbaik. Dan pemain terbaik itu hanya terlahir dari gol yang diciptakannya, dan untuk mencetak gol yang banyak itu membutuhkan ego yang tinggi. Masuk ke kontra opini. Beberapa masih tidak setuju, mereka merasa bahwa kerjasama tim itu penting karena kita bermain membutuhkan satu dengan yang lain. Dan apa yang disebutkan oleh Jinpachi Ego itu salah. Masuk ke tahap 3, provokasi 2 dengan ilustrasi. Bayangin nih, Jepang berada di final Piala Dunia, disaksikan 80.000 penonton dan kamu mewakili Jepang.
Pada menit terakhir, tim kamu berhasil ngoper ke kamu 1-1 dengan kiper. Ada rekan kamu berada 600 meter dari kamu. Jika kamu oper ke dia nih, ada kemungkinan gol. Tetapi kamu tanpa keraguan sama sekali nembak ke gawang. Jika keinginanmu adalah keegoisan dan membangkang pada sistem itu, maka silahkan masuk ke arena ini. Karena sejatinya kesenangan menjadi seorang striker adalah mencetak gol, bukan yang lain. Sepertinya inspirasi dari ilustrasi ini adalah pertandingan antara Jepang melawan Belgium pada tahun 2018, di mana pada menit terakhir, pada menit ke-90, Jepang kalah terhadap Belgium. Lanjut lagi sedikit, keadaan ini mirip kayak kondisi karakter utama kita, di mana ada penyesalan di dirinya kenapa dia tidak menembak pada saat itu, dan kini dia tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Dialah yang menjadi orang pertama yang melesat menuju ke arena Blue Lock. Dan ke-300 striker lain mengikutinya, baik itu karena termotivasi dengan kata Jinpachi Ego maupun tersenggol harga dirinya oleh ucapannya. Oke, itu dia sedikit konsep dari ceritanya. Inilah yang saya maksudkan tadi, ini bukan manga olahraga, tetapi ini adalah manga psikologi horor yang dibalut dengan bentuk olahraga layaknya manga Monoyoke Sensei yang sebelumnya. Kalau kita lihat dari sebuah manga olahraga, baik itu voli, basket, maupun sepak bola itu sendiri selalu mengedepankan kerjasama antar tim, di mana semua cerita di atas itu ujung dari perjalanannya akan ada kita di sana. Tetapi di Blue Lock tidak ada kata kita di Blue Lock, hanya ada aku di ujung perjalanannya. Dari 300 striker yang dikumpulkan, hanya ada satu striker yang dapat lulus dari program ini, dan dia akan berdiri di atas mayat-mayat rivalnya ataupun rekan yang ia temui, dan menjadi pemain terbaik di dunia. Monoyoke Sensei mengobrak-abrik konsep yang telah dibuat oleh mangaka yang berfokus pada bidang olahraga dan juga sebagai tamparan bagi persatuan sepak bola Jepang. Yang dibutuhkan Jepang saat ini adalah striker yang dapat memimpin tim Jepang. Untuk back dan kiper dapat dibentuk dengan latihan, tetapi untuk striker mereka membutuhkan keegoisan, di mana di saat krusial mereka akan berdiri sendiri untuk memenangkan pertandingannya. Keegoisanlah yang harus dilatih untuk membentuk striker yang hebat. Jinpachi Ego 2018. Selain konsep yang baru dari manga olahraga ini, Blue Lock juga mengedepankan konsep psikologinya lebih jauh lagi, mulai dari sistem ranking, di mana pemain yang memiliki ranking tinggi akan disediakan fasilitas yang mewah, makanan mewah, gadget mewah, rumah mewah, rumah mewah enggak. Kemudian ada tantangan yang kadang tidak masuk akal, seperti main sembar duduk pakai bola, 11 lawan 11 tapi striker semua, menjadikan mereka kawan lalu jadikan lawan, dan yang paling membuat tercengang adalah membuat mereka berpikir mereka adalah yang terburuk dari yang terburuk. Jinpachi Ego membuat sistem ranking, kemudian membagi mereka menjadi 5 grup. Karakter utama kita berada di grup kelima dan berada di tim Z. Dari pertandingan 11 lawan 11 yang striker semua itu, mereka akan merasakan perbedaan kekuatan antar timnya. Dan setelah mereka bertanding, mereka berpikir, "Mak pantang, ini tim V yang terbaik dari grup kita aja kayak gini. Gimana skill orang-orang yang dari A sampai U, pasti lebih tinggi lagi." Mereka dibuat berpikir bahwa skill mereka masih di bawah, jauh dari A sampai U. Dan ingin tahu mengejutkannya di mana? Sebenarnya nggak ada grup A sampai U. Dia menyebutkan ke grup yang pertama bahwa mereka adalah grup yang terburuk. Terus datang lagi ke grup yang kedua. Terus dia bilang lagi nih, kalian adalah grup yang terburuk, sampai yang kelima. Sehingga setiap grup akan menggambarkan betapa mengerikannya lawan mereka jika mereka lolos dari tahap ini. Sistem inilah yang membuat setiap grup akan terus berusaha melewati batas mereka, karena mereka telah ditanamkan di benak mereka di atas langit masih ada langit. Selain dari segi sistem yang diterapkan, dari style gambar manganya juga menggambarkan psikologinya yang kuat. Setiap kali striker membangkitkan keegoisannya, penggambaran dari keegoisannya kadang membuat bulu kuduk merinding. Dan itulah ciri khas dari Monoyoke Sensei dengan segala keahliannya. Blue Lock saat ini masih dalam status ongoing, dan disinilah kesabaran kita diuji menunggu seminggu sekali untuk tahu ceritanya. Tetapi bagi kawan-kawan yang mencari manga seru yang statusnya tidak ongoing, saya sarankan Kami-sama no Yutori. Aduh, malas bacanya sendiri nih. Tenang aja, saya sudah buat video storytellingnya di YouTube Manaka-san Channel. Kawan-kawan bisa cek di sana. Untuk Blue Lock di tahun 2022 akan diadaptasi menjadi sebuah anime yang dimana studio 8-bit yang bertanggung jawab untuk menggarap, dan semoga animenya dapat memaksimalkan penggambaran keegoisan yang dibuat oleh Monoyoke Sensei. Ore wa kono Blue Lock de umare kawaru.
世界一のストライカーになるのは俺だ。テレビアニメブルーロック。 Untuk Blue Lock saat ini, secara pribadi saya berikan konten 7,8 karena saya ingin Blue Lock dapat meningkatkan potensinya lebih tinggi lagi karena di atas langit masih ada langit. Enggak. Karena yang masih di tengah sih ceritanya, belum tahu apa finishingnya bisa lebih baik lagi atau tidak. Oke, mungkin sekian untuk pembahasan manga kali ini. Semoga teman-teman menjadi tertarik untuk membaca manga Blue Lock atau paling tidak terhibur dengan videonya. Dan jika teman-teman gak setuju dengan pendapat yang saya sampaikan, bisa sebutin aja di kolom komentar. Karena saya masih belajar dan juga di atas langit masih ada langit. Oke kawan-kawan semua, terima kasih sudah menonton, jaga kesehatan dan salam manaka. Bye.